Maraknya kasus bullying, Lembaga Indonesia Data digital around the Netas Hukum dan Tanggung tindak penindasan dan Kesehatan Mental atau sebesar 50 pendidikan di sekolah. Mental Health Survey mengukur total populasi. remaja yang memasuki masa transisi ke dewasa muda juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irene Sentia dengan NIM F1261251019. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi edukasi tentang cyberbullying. Di era digital seperti sekarang ini, media sosial menjadi wadah manusia menuangkan kebebasan berekspresi dan menyuarakan pendapat. Namun di balik kemudahan itu ada satu ancaman yang sering tidak kita sadari, yaitu cyberbullying. Banyak orang terluka bukan karena bertemu langsung dengan pelaku, tetapi melalui komentar yang kasar, pesan ejekan, dan unggahan yang merendahkan. Adapun korbannya mulai dari kalangan anak-anak, remaja, bahkan tokoh masyarakat ataupun public figure pernah menjadi korban dari cyberbullying ini. Berikut ini saya akan menampilkan sebuah kasus cyberbullying yang terjadi di media sosial. Boleh cerita gak sih? Kan berawal dari postingan ini ya. Terus banyak yang nge-tag gue tuh. Ternyata bermula dari komenan Kak Nisa Juriantika Suryana. Dia komen mirip yang suka review makanan, yang suka bilang maaf ya. Terus akhirnya komenan Kak Nisa dibanjiri banyak komentar tuh. Terus banyak orang tuh yang balas komenan Kak Nisa, setuju, iya benar mukanya mirip gantungan kunci matahari. Yang bikin sedih ya, komentarnya tuh kebanyakan tuh cewek-cewek dewasa, kayak orang dewasa ternyata gak sedewasa itu ya, kayak jahat banget komentarnya. Emang gue liatin satu-satu, mereka itu emang cantik gak kayak gue ya, kayak mestinya bersyukur dapat wajah cantik kayak gitu. Awalnya gue biasa aja ya baca. Kasus cyberbullying yang pertama yaitu dialami oleh seorang konten kreator TikTok dengan akun anaknya Mas Joko. Ia membagikan pengalaman pribadinya melalui sebuah video yang menarik perhatian warganet. Dalam unggahannya, ia menceritakan bahwa dirinya menerima komentar negatif yang menyamakannya dengan gantungan kunci berbentuk matahari. Kasus tersebut digolongkan sebagai cyberbullying karena komentar yang menyamakan kreator dengan gantungan kunci berbentuk matahari merupakan bentuk hinaan terhadap penampilan atau identitasnya, sehingga termasuk body shaming. Tindakan tersebut merupakan ciri-ciri perundungan di ranah digital. Yang kedua yaitu kasus Timothy Anugrah, jelas berkaitan dengan cyberbullying karena penyebaran foto jasadnya tanpa izin dan komentar ejekan yang menyertainya merupakan bentuk pelecehan di ruang digital. Tindakan tersebut melanggar privasi, merendahkan martabat korban, dan memperlihatkan penggunaan media sosial sebagai sarana penghinaan. Penyebaran konten secara luas di media sosial juga memperparah dampaknya, menjadikannya bentuk public shaming yang sangat tidak beretika. Peristiwa ini menunjukkan bahwa cyberbullying dapat terjadi bahkan setelah seseorang meninggal. Di video ini saya akan membahas apa itu cyberbullying, bagaimana bentuk-bentuknya, apa saja penyebab dan dampak cyberbullying, serta peran guru dan mahasiswa sebagai generasi digital untuk mencegah dan menghentikannya. Karena ruang digital adalah milik kita semua dan kita bertanggung jawab menjadikannya tempat yang aman. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang cyberbullying. Istilah cyberbullying terdiri dari dua kata, yaitu cyber yang berarti dunia maya dan bullying yang berarti perundungan. Cyberbullying adalah perundungan atau intimidasi yang dilakukan melalui teknologi digital seperti media sosial, SMS, platform game, atau pesan instan. Singkatnya, cyberbullying ini merupakan aktivitas bullying yang dilakukan melalui media sosial. Faktor utama penyebab cyberbullying yang pertama, anonimitas dan kebebasan berbicara. Yang kedua, kurangnya pengawasan dan kontrol. Yang ketiga, kemudahan akses dan ketergantungan pada teknologi. Yang keempat, kurangnya kesadaran dan pendidikan. Yang kelima, kebencian atau ketidaksukaan pribadi. Yang keenam, pengaruh media dan budaya populer. Bentuk-bentuk cyberbullying yang pertama, penyebaran fitnah atau informasi palsu. Yang kedua, penghinaan, pelecehan, dan ancaman. Yang ketiga, penyebaran konten yang bersifat pribadi tanpa izin. Adapun dampak dari cyberbullying bagi korban yaitu rasa takut, kesulitan berkonsentrasi, penurunan prestasi akademik, menghindari pergaulan dengan teman sebaya, stres dan depresi, serta keinginan untuk bunuh diri. Peran guru masa depan dalam menghadapi cyberbullying. Yang pertama, memahami cyberbullying dan dampaknya. Guru perlu mengenali tanda-tanda bahwa seorang siswa mungkin menjadi korban cyberbullying seperti perubahan perilaku yang tiba-tiba, ketidakmauan untuk datang ke sekolah, atau penurunan drastis dalam prestasi akademik. Dengan memahami ini, guru dapat lebih proaktif dalam mengidentifikasi dan menangani kasus-kasus cyberbullying. Yang kedua, membangun lingkungan kelas yang positif dan inklusif.
Pencegahan cyberbullying dimulai dengan membangun lingkungan kelas yang positif, aman, dan inklusif. Guru bisa menciptakan suasana kelas yang mendukung di mana siswanya merasa dihargai dan didengar, mengajarkan nilai-nilai seperti empati, menghargai perbedaan, dan komunikasi yang sehat adalah langkah yang penting. Yang ketiga, mengedukasi siswa tentang etika digital dan bahaya cyberbullying. Penting bagi guru untuk mengedukasi siswa tentang etika digital, bagaimana berperilaku dengan baik dan bertanggung jawab di dunia maya. Siswa perlu memahami bahwa komentar yang mereka buat atau konten yang mereka bagikan di internet itu bisa mempengaruhi orang lain. Guru dapat mengintegrasikan pelajaran tentang etika digital ke dalam kurikulum dengan membahas contoh-contoh nyata dari kasus cyberbullying dan dampaknya. Yang keempat, tindakan tegas terhadap perilaku cyberbullying. Ketika kasus cyberbullying teridentifikasi, guru dan pihak sekolah harus mengambil tindakan tegas terhadap pelaku sesuai dengan kebijakan sekolah dan peraturan yang telah berlaku. Tindakan ini penting untuk menunjukkan bahwa sekolah tidak menoleransi segala bentuk kekerasan baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Yang kelima, bekerja sama dengan orang tua dan komunitas sekolah. Guru perlu berkomunikasi dengan orang tua tentang pentingnya memonitor aktivitas online anak-anak mereka dan bagaimana mengenali tanda-tanda cyberbullying, mengadakan workshop atau seminar bersama orang tua dan siswa tentang bahaya cyberbullying dan cara pencegahannya bisa menjadi langkah yang efektif. Adapun peran mahasiswa masa depan dalam menghadapi cyberbullying, yang pertama mengenali bentuk cyberbullying dan ujaran kebencian. Mahasiswa berperan mengenali berbagai bentuk cyberbullying dan ujaran kebencian seperti penghinaan, penyebaran data pribadi tanpa izin, fitnah, dan serangan terhadap identitas agar dapat membedakan perilaku merugikan serta mencegah penyebaran di ruang digital. Kedua, edukasi dan literasi digital. Mahasiswa dapat menggunakan akun media sosialnya untuk menyebarkan edukasi tentang literasi digital, etika komunikasi, dan bahaya cyberbullying. Ajak teman untuk berpikir kritis sebelum membagikan konten yang provokatif atau berbau kebencian. Yang ketiga, membangun narasi positif. Mahasiswa berperan membangun narasi positif di ruang digital dengan membuat konten inspiratif, edukatif, dan kreatif yang menonjolkan toleransi, kebersamaan, serta nilai-nilai kebaikan, sehingga tercipta lingkungan digital yang sehat, inklusif, dan berdampak positif bagi semua pengguna. Yang keempat, melaporkan akun atau konten negatif. Mahasiswa dapat menghadapi cyberbullying dengan melaporkan akun atau konten yang berisi penghinaan, ancaman, dan penyebaran data pribadi, atau kekerasan digital melalui fitur pelaporan di berbagai platform. Langkah ini membantu menghentikan tindakan yang merugikan dan menjaga ruang digital agar tetap aman bagi semua penggunanya. Yang kelima, bergabung dengan kampanye sosial digital. Mahasiswa dapat menghadapi cyberbullying dengan ikut serta dalam kampanye sosial digital seperti Stop Cyberbullying atau Digital Tanpa Benci, melalui seminar, webinar, diskusi, dan lomba konten positif. Mahasiswa membantu meringankan kesadaran mahasiswa serta menyebarkan pesan anti-bullying sehingga ruang digital menjadi lebih aman dan suportif. Sekian penjelasan dari saya tentang cyberbullying. Teman-teman, dunia digital adalah ruang yang kita bangun bersama. Setiap komentar, setiap unggahan, dan setiap pesan memiliki dampak nyata bagi orang lain. Cyberbullying bukan sekedar kata-kata di layar, ia bisa melukai, menghancurkan kepercayaan diri, bahkan mengubah hidup seseorang. Karena itu, mari mulai dari diri kita sendiri, berpikir sebelum mengetik, menghargai perbedaan, dan berani melindungi mereka yang menjadi korban. Jadilah suara yang positif, bukan sumber luka. Dunia maya akan lebih aman bila kita memilih untuk peduli. Sekian video edukasi dari saya, terima kasih sudah menonton.